Halo, halo men. Oke, gimana kabar kalian nih hari ini? Baik-baik aja kan? Mantap. Terima kasih sudah setia di channel ini dan saksikan terus kelanjutan episodenya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, pada chapter sebelumnya terlihat Wuching tertusuk oleh Raja Alam Baka. Dan pada chapter ini diperlihatkan Wuching mengingat gurunya. Ingatan Wuching itu kembali ke masa lalu di mana dia mau memulai perjalanannya ke barat. Terlihat di sana, Wuching meminta maaf kepada gurunya dan Wuching mengatakan dia akan menemaninya mengambil kitab suci ke barat. Tan Sanzang pun sangat senang. Lalu dia memberi nama Wuching bukan lagi hantu topeng merah, melainkan namanya Sa Wuching. Lalu pada malam harinya, di tengah api unggun, Wuching pun meminta kepada Tan Sanzang kalau dia ingin menemui temannya untuk terakhir kalinya. Lalu Tan Sanzang kaget. Dia kira Wuching hanyalah hidup sendiri, tidak memiliki teman. Dan dia menanyakan siapa temannya. Lalu Wuching pun mengatakan temannya adalah seorang wanita buta yang sebatang kara. Dan Tan Sanzang menanyakan apakah Wuching tidak bisa meninggalkan temannya. Wuching pun mengatakan, tidak, aku hanya... Wah, lalu dipotonglah oleh Tan Sanzang lagi. Dan Tan Sanzang mengatakan kata-kata bijak. Dia bilang hidup adalah berbagai kekecewaan dan penyesalan. Dan itu berlaku bagi semua orang. Dan keputusan membuat kita menderita. Tapi dia percaya apa yang akan mereka lakukan akan membebaskan semua orang dari penderitaan. Mereka ada di jalan yang benar. Dan itu tidak boleh diragukan. Bahkan, walau harga diri dan nyawa bisa hilang. Tapi selama keyakinan tidak goyah, mereka pasti akan bisa mencapai akhir. Di tengah percakapan itu terlihat Wukong dan Baji sedang tertidur pulas. Setelah itu, mereka memutuskan untuk beristirahat. Saat paginya, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dan Wuching bilang kalau dia menyesali beberapa hal yang tidak bisa dilakukannya pada wanita buta itu. Tapi, sekarang semua sudah terlambat, dan dia tidak perlu mengatakannya lagi padanya. Lalu, Xin pun kembali dibawa ke Alam Baka, di mana Raja Alam Baka senang karena sudah menangkap Wuching pakai kail ya. Wuching akan mengorbankan semuanya untuk membangkitkan jiwa wanita buta itu. Dan ini semua adalah bagian dari rencananya. Dan Wuching pun ternyata masuk dalam perangkapnya. Lalu, Wuching memanggil Gu Xiaoyu. Dan Gu Xiaoyu pun kaget. Karena dia menganggapnya ini semua adalah mimpi dan dia baru terbangun dari itu semua. Dia pun juga heran kenapa dia bisa melihat sekarang. Dia berpikir apakah itu semua karena dia ada di Alam Baka. Di tengah terheranannya Gu Xiaoyu, Raja Alam Baka pun menghancurkan Wuching dengan merapatkan kedua tangannya. Sehingga Wuching pun berubah menjadi butiran pasir. Gu Xiaoyu yang melihatnya pun kaget. Raja Alam Baka pun mengatakan semua ini adalah hari yang menyenangkan. Dan ini semua adalah hal yang paling menghibur di Alam Baka. Gu Xiaoyu pun langsung berlari mendekati Wuching. Dan dia mengambil serpihan topeng Wuching. Saat dia memegang topeng itu, dia pun ditangkap oleh para boneka-boneka Raja Alam Baka. Lalu Raja Alam Baka pun mengatakan kalau Wuching tidak benar-benar mati. Karena setiap nyawa yang memasuki Alam Baka akan memiliki api suci semedi sendiri. Raja Alam Baka hanya memadamkan api semedinya, dan itu membuat Wuching menjadi arwah gentayangan. Dia tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa bergerak, dan hanyalah seperti mayat. Sekarang yang akan dilakukan Raja Alam Baka hanyalah menulis namanya di bukunya, dan itu akan menjadikan Wuching budaknya untuk selamanya. Gu Xiaoyu pun berteriak, kenapa dia melakukan itu? Dan Raja Alam Baka mengatakan, karena Wuching mengecewakannya. Gu Xiaoyu pun menanyakannya lagi, apakah Raja Alam Baka tidak memiliki belas kasihan? Dan kenapa orang yang sudah mati masih saya disiksa? Raja Alam Baka pun dengan santai mengatakan, dia sangat bosan kalau tidak menyiksa siapapun. Dan wanita buta itu sudah tidak dibutuhkannya lagi. Gu Xiaoyu pun akan diurusnya nanti. Sekarang, dia akan menulis nama Wuching di bukunya. Namun sayangnya, saat dia menulis nama Wuching di bukunya, itu tidak bisa. Dan dia pun terheran kenapa tidak bisa. Dengan secara mengejutkan, Wuching pun muncul di depan matanya dan mengatakan kalau dia tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Loh, kok bisa nih terjadi? Ternyata, kenapa Wuching masih belum hancur? Karena dia mengambil api semedi milik
Gu Xiaoyu untuk menghidupkan api sucinya lagi. Dan itu membuat Raja Alam Baka marah kepada mereka berdua. Dan Raja Alam Baka pun mengamuk. Sebelum Raja Alam Baka mengeluarkan kekuatannya, Wu Qing pun mengeluarkan mantra pasir yang besar. Dan itu membuatnya terkena serangannya. Tetapi sayangnya, bagi Raja Alam Baka, mantra setingkat ini tidak akan bisa mempengaruhinya. Raja Alam Baka pun mencoba menangkap Wu Qing. Tapi sayangnya dia gagal. Yang dia pegang hanyalah butiran-butiran pasir. Saat dia melihat sekitar, ternyata mangkuk tembaga Alam Baka sudah tidak ada. Dan Wu Qing pun ternyata berhasil mengambilnya. Serta dia berhasil membawa lari Gu Xiaoyu. Wu Qing pun mengatakan kepada Gu Xiaoyu, Raja Alam Baka akan mencarinya dan membalas dendam. Tetapi Raja Alam Baka akan sulit menemukannya. Karena mangkuk tembaga milik Raja Alam Baka sudah ada di tangan Wu Qing. Gu Xiaoyu pun menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Wu Qing pun mengatakan namanya adalah Shao Wu Qing. Dan dia berterima kasih kepada Gu Xiaoyu setelah meminjamkan api semedinya. Wu Qing pun langsung mengembalikan api itu, sehingga Gu Xiaoyu memiliki api semedi menjadi 3 lagi. Wu Qing pun menjelaskan fungsi dari api semedi itu. Tanpa api semedi itu, mereka akan mudah tersesat. Gu Xiaoyu yang mengetahui pria itu adalah Shao Wu Qing, dia pun senang karena bisa melihat wajahnya. Dan Wu Qing pun menjelaskan, semua ini hanyalah kebetulan, karena tujuannya sebenarnya adalah menyelamatkan gurunya. Dan cara menyelamatkannya adalah menggunakan mangkuk tembaga Alam Baka. Setelah itu, dia pun menyebutkan nama Tan Sanzang. Dan secara ajaib, mangkuk itu memperlihatkan letak dari Tan Sanzang. Setelah itu, Wu Qing pun berkata dia harus menemui Tan Sanzang dan membawanya kembali ke alam manusia. Sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukannya terhadap Gu Xiaoyu, karena Gu Xiaoyu telah meninggal. Dan yang harus dilakukan Gu Xiaoyu adalah berjalan mengikuti perjalanannya untuk bereinkarnasi. Setelah mengatakan itu, Shao Wu Qing pun langsung berlari meninggalkan Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu pun meminta Wu Qing jangan meninggalkan dirinya. Tapi sayangnya, Wu Qing tidak mendengarkannya dan tetap pergi. Scene pun sekarang berubah ke tempat Baji berada. Ya, Baji sudah ada di jalur kota manusia yang bernama The Trail of Mortals. Terlihat Baji berhasil menyelamatkan wanita itu, dan mereka berdua kembali ke kotanya. Salah seorang penduduk kota yang sudah tua menanyakan kepada wanita itu, bahwa dia dengar wanita itu sudah diculik, dan dia kira dia sudah mati. Wanita itu pun menjelaskan memang dirinya sudah diculik dan hampir mati. Tetapi, Zubaji pun menyelamatkannya. Warga kota itu pun langsung heran, karena ternyata yang menyelamatkannya adalah siluman babi. Wanita itu pun juga mempersilahkan masuk Zubaji dan memintanya untuk beberapa hari tinggal di sana untuk membalaskan budinya. Zubaji pun menanyakan kenapa mereka berada di sini, padahal kota itu berada di jalur iblis. Wanita itu pun menjelaskan kalau kota itu adalah kota tani. Ada beberapa ladang yang subur di dekat mereka. Dan mereka juga punya tambak ikan. Mereka memiliki produksi yang cukup besar di sana. Mereka juga menggunakan produksi itu untuk bertukar dengan kota lain. Mereka juga memberikannya kepada siluman yang tinggal di sana, untuk membuat mereka lebih aman. Baji pun masih heran, karena menurutnya siluman pasti akan membunuh dan memakan mereka. Tapi Zubaji juga memutuskan untuk tinggal beberapa hari di sana, karena kota itu sangat menarik baginya. Tiba-tiba, di depan Baji terlihat anak kecil yang sangat senang melihatnya. Lalu, anak itu pun lompat dan memainkan wajah Baji. Ternyata anak itu suka dengan babi lucu baginya. Wanita itu pun mengatakan kalau itu adalah putrinya. Hal itu pun membuat Baji kecewa karena dia tidak menyangka kalau wanita itu sudah memiliki anak. Tapi Baji pun masih tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, Baji pun bertemu dengan penduduk desa. Penduduk desa itu pun sangat senang dan tertawa riang melihat kedatangan Baji. Baji pun diberikan hotel untuk tempatnya beristirahat. Saat malam tiba, Baji pun memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, dia melamun karena melihat senyuman aneh para penduduk desa, yang baginya itu sangat mencurigakan. Tidak selang beberapa lama, terlihat para penduduk desa pun datang, membawa obor dan beberapa wadah. Zubaji itu pun kaget, lalu bangun dan mendobrak pintunya. Dia kira penduduk desa itu akan berniat jahat kepadanya. Ternyata, penduduk desa itu membawa makanan yang akan diberikannya kepada Baji, serta memintanya untuk tinggal di sana menjadi pelindungnya.
Baji pun menanyakan, apakah sebelumnya tidak ada yang melindungi desa ini? Wanita itu pun mengatakan ada, dan pelindung itu bernama Lingtu. Ternyata Lingtu adalah siluman kelinci. Dan wanita itu menegaskan mereka membutuhkan pelindung yang baru karena Lingtu akhir-akhir ini terlihat sangat mencurigakan dan tidak peduli kepada mereka. Baji setelah berpikir panjang memutuskan untuk menyetujuinya, lalu memakan seekor ikan yang diberikannya kepadanya. Baji pun mengatakan kalau mereka tidak harus khawatir lagi saat ini, karena Baji itu sangat terkenal dan ditakuti para siluman, dan dia diberkati oleh dewa. Jadi dia memastikan mulai sekarang penduduk desa tidak ada lagi yang disakiti oleh siluman. Setelah Baji mengatakan itu, tiba-tiba dia bertemu dengan Tan Sanzang. Dan Tan Sanzang mengingatkan Baji jangan mudah menerima permintaan dari orang asing, karena itu akan memikul tanggung jawab yang besar. Baji pun kaget dan langsung bangun dari tidurnya. Ternyata semua ini adalah mimpi. Setelah terbangun, Baji pun langsung meminta maaf kepada Tan Sanzang. Bukan maksudnya mengecewakannya, dan mendoakan Tan Sanzang agar tenang di alam baka. Hehe, kurang ajar nih. Lalu Baji pun dikagetkan dengan ketukan pintu yang dilakukan oleh wanita yang ia selamatkan. Wanita itu pun meminta Baji untuk ikut sebentar dengannya. Dan wanita itu pun membawa Baji ke gerbang desa untuk bertemu Lingtu, pelindung lamanya. Lingtu pun terlihat sangat heran dan menanyakan apakah Baji pelindung yang baru di kota ini. Lalu semuanya selesai. Wah, kita lanjut lagi ya di chapter selanjutnya. Langsung aja tonton nih video selanjutnya. Terima kasih juga sudah nonton, like, dan subscribe-nya ya. Oh ya, jangan lupa kalian juga boleh komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.